Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Sinta Kurnia, guru IPA di SMP Negeri 1 Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pada kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran yang berjudul Bioetanol dari Singkong, integrasi pembelajaran mendalam dan kearifan lokal sebagai solusi krisis energi di Indonesia. Krisis energi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, menjadi tantangan nyata bagi generasi muda untuk belajar berpikir kritis dan solutif terhadap permasalahan global. Sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Sungkai Selatan, saya merasa perlu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peduli lingkungan dan cinta terhadap potensi lokal. Kabupaten Lampung Utara, terutama wilayah Sungkai Selatan, dikenal sebagai wilayah penghasil singkong. Namun, masyarakat belum banyak yang memahami bahwa singkong dapat diolah menjadi bioetanol, bahan bakar ramah lingkungan yang bisa menjadi alternatif pengganti bensin. Dari potensi inilah, saya merancang kegiatan pembelajaran bertajuk Bioetanol dari Singkong, Integrasi Pembelajaran Mendalam, dan Kearifan Lokal sebagai solusi krisis energi di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Saya mengamati bahwa siswa sering menganggap pelajaran IPA sebagai materi yang sulit dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung menghafal konsep tanpa memahami maknanya. Selain itu, saya menemukan bahwa banyak siswa yang belum mampu berpikir kritis ketika dihadapkan pada masalah nyata, seperti isu krisis energi. Mereka juga belum menyadari bahwa di sekitar mereka terdapat sumber daya alam yang melimpah dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dan kearifan lokal belum diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Terutama di era globalisasi seperti sekarang ini, murid lebih banyak mendapatkan tontonan atau konten tentang hiburan, gaming, dan gaya hidup yang kurang memperdulikan permasalahan krisis energi di Indonesia. Beberapa tantangan muncul ketika saya mulai merancang pembelajaran ini. Pertama, keterbatasan alat untuk membuat bioetanol di laboratorium sekolah. Kedua, kurangnya pemahaman awal siswa tentang energi alternatif dan proses fermentasi. Ketiga, waktu pembelajaran yang terbatas membuat saya harus cermat mengatur alur kegiatan agar tetap efektif dan bermakna. Saya menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang dimulai dengan menghadirkan masalah utama, bagaimana masyarakat Sungkai Selatan dapat berkontribusi mengatasi krisis energi dengan memanfaatkan potensi lokal. Langkah-langkah yang saya lakukan meliputi 1. Orientasi masalah. Saya memutar video tentang krisis energi di Indonesia dan mengaitkannya dengan kondisi masyarakat Sungkai Selatan. Dari situ, murid diminta mengidentifikasi masalah dan potensi sumber energi lokal. Bukit tersebut diperkirakan habis hingga 9,5 tahun ke depan, dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Baik anak-anak, dari video yang telah ditampilkan tadi, masalah apa sih yang terjadi? Iya, cadangan minyak bumi Indonesia akan habis. Hari ini kita akan membuat produk bioteknologi konvensional sebagai salah satu alternatif solusi masalah krisis energi di negeri kita. Produk bioteknologi yang paling sesuai yaitu bioetanol. Bioetanol dapat dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang berpati seperti ubi, seperti singkong, beras ketan, tebu, dan yang lainnya. Nah, menurut kalian, bahan yang melimpah di sekitar kita yang dapat digunakan untuk membuat bioetanol apa, Nak? Singkong! Ya, singkong. Kedua, mengorganisasi murid untuk belajar. Murid dibagi ke dalam kelompok kecil. Mereka mencari informasi tentang proses pembuatan bioetanol, baik dari buku maupun internet, bahan baku yang dibutuhkan, dan peran singkong sebagai sumber energi terbarukan.
Ketiga, membimbing pengalaman kelompok. Murid secara berkelompok mempraktikkan fermentasi singkong hingga menghasilkan cairan hasil fermentasi selama kurang lebih 7 hari di rumah. Selama proses fermentasi berlangsung, murid mendokumentasikan setiap langkah kerja dengan cara divideokan dan rutin berkonsultasi melaporkan perkembangan fermentasi dengan guru. Kegiatan ini menumbuhkan rasa ingin tahu dan kolaborasi yang tinggi antar anggota kelompok. Selain itu, setiap kelompok akan dibantu oleh salah satu orang tua murid untuk mendapatkan bahan baku dan membuat fermentasi singkong sehingga tercipta kolaborasi antara orang tua dan murid. Orang tua akan berperan sebagai mitra dalam proses pembuatan bioetanol murid. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Murid secara berkelompok menyampaikan hasil karyanya di depan kelas, sedangkan kelompok lain mengapresiasi dengan mengajukan pertanyaan tentang langkah kerja yang dilakukan. Kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setiap kelompok menganalisis hasil percobaan, membandingkan efektivitas bahan, dan menyajikan solusi nyata tentang bagaimana bioetanol dapat dikembangkan di masyarakat. Kenapa pembuatan bioetanol harus ditaburi dengan ragi? Ragi merupakan kamin Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam melakukan fermentasi. Selama pembuatan etanol terjadi fermentasi amino menjadi glukosa, glukosa menjadi alkohol. Saya Bu, dalam pembuatan bioetanol harus ditutup rapat agar kamin Saccharomyces cerevisiae dapat bekerja dengan baik. Keenam, refleksi dan penanaman nilai kearifan lokal. Di akhir pembelajaran, siswa merefleksikan manfaat pembelajaran serta pentingnya menjaga kearifan lokal bahwa dari tanaman sederhana seperti singkong, masyarakat bisa berdaya dan mandiri energi. Materi hari ini Saya Bu, manfaatnya kita dapat menemukan solusi krisis bahan bakar minyak dengan menghasilkan produk bioteknologi yaitu bioetanol yang bahan bakunya berasal dari kekayaan lokal kita. Ketujuh, asesmen. Selama proses fermentasi berlangsung, dilakukan asesmen kinerja terhadap murid. Selain itu, untuk menguji pemahaman murid, saya melakukan asesmen formatif berupa kuis melalui aplikasi WordWall dan memberikan apresiasi terhadap hasil belajar murid. Kedelapan, tindak lanjut. Kegiatan ditutup dengan menyampaikan rencana kegiatan pertemuan selanjutnya, yaitu memisahkan kandungan air dan etanol atau alkohol pada cairan hasil fermentasi. dari bioteknologi yang kalian buat dapat kalian lanjutkan untuk ke proses destilasi atau proses penyulingan untuk memisahkan air dan juga alkohol. Melalui kegiatan ini, saya melihat perubahan signifikan pada siswa. Mereka menjadi lebih kritis dalam bertanya, lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat, dan mampu mengaitkan konsep sains dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa juga belajar menghargai potensi alam di sekitarnya dan menumbuhkan kesadaran bahwa inovasi tidak selalu datang dari teknologi besar, tetapi bisa berawal dari hal sederhana di lingkungan sendiri. Bagi saya pribadi, kegiatan ini memberikan pelajaran berharga bahwa pembelajaran mendalam dapat terjadi ketika guru mampu memadukan konteks global dengan nilai-nilai lokal. Model PBL sangat efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi siswa. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sinta sangat inspiratif dan kontekstual. Beliau mampu mengaitkan isu global seperti krisis energi dengan potensi lokal yang dekat dengan kehidupan siswa. Kegiatan praktik pembuatan bioetanol dari singkong tidak hanya mengembangkan pengetahuan ilmiah, tetapi juga melatih berpikir kritis dan kolaboratif siswa. Kegiatan ini menjadi contoh nyata penerapan pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka. Awalnya saya tidak tahu kalau singkong yang sering kami tanam di ladang bisa diolah menjadi bahan bakar seperti bioetanol. Melalui pelajaran ini, kami diajak Ibu Sinta untuk meneliti, berdiskusi, dan mencoba langsung membuat bioetanol dari singkong. Sekarang saya lebih semangat belajar IPA, karena ternyata pelajaran ini bisa membantu masyarakat sekitar. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.